Siapa bilang di negara Pancasila, saudara, hukum Islam tidak boleh berlaku? Bohong. Saya bisa buktikan malam ini, saudara, bahwa hukum Islam bisa berlaku, bahkan sudah berlaku di negara yang berdasarkan Pancasila. Kalau ada pejabat siapapun dia mengatakan Indonesia negara berdasarkan Pancasila, hukum Islam tidak boleh berlaku. Suruh belajar dulu dia, saudara. Sehubungan dengan pada malam hari ini, kita bukan sekedar baca maulid, bukan sekedar baca qasidah, bukan sekedar kita menyampaikan ceramah, tapi juga kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Betul? Betul? Nah, tadi Habib Muhammad dalam ceramahnya di awal mengingatkan kita, saudara, kemerdekaan itu adalah nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Nah, jadi kalau kita sudah merdeka 79 tahun, kita mesti mengevaluasi, kita mesti periksa kembali apakah selama 79 tahun ini kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Kalau pertanyaannya bagaimana cara mensyukuri nikmat kemerdekaan? Jawabnya, isi kemerdekaan Republik Indonesia ini, saudara, dengan taat kepada Allah, bukan dengan maksiat kepadanya. Betul? Betul? Jadi jangan isi kemerdekaan dengan korupsi. Jangan isi kemerdekaan dengan pembohongan. Jangan isi, saudara, yang namanya kemerdekaan dengan berbagai kemunkaran dan kemaksiatan. Betul? Betul? Isi kemerdekaan dengan taat kepada Allah. Saudara, isi kemerdekaan dengan memberlakukan hukum Allah. Isi kemerdekaan dengan kita bersatu, bersaudara untuk menegakkan hukum Allah, li'ila kalimatillah subhanahu wa ta'ala. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap isi kemerdekaan RI dengan taat kepada Allah. Siap tegakkan syariat Allah. Takbir. Sallu ala nabi. Saudara, ini 79 tahun kalau usia manusia tidak muda lagi. 79 tahun itu sudah lanjut usia. Orang kalau sudah berumur 79 tahun, dia mesti banyak-banyak berzikir kepada Allah. Udah bau tanah, sebentar lagi masuk kuburan. Paham gak? Nah, ini Indonesia sudah 79 tahun. Nah, sekarang kita bertanya, 79 tahun ini, saudara, sudah sejauh mana kita terapkan hukum Allah? Sudah sejauh mana kita berlakukan syariat Islam? Sudah sejauh mana kita isi nikmat kemerdekaan ini, saudara, untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia? Betul? Masya Allah, ini yang kita dengar korupsi melulu. Kira-kira yang saya sampaikan barusan paham gak? Saya mau tanya, boleh gak nikmat kemerdekaan diisi dengan korupsi? Boleh gak? Dulu di zaman Orde Baru, Pak, Bu, di zaman Orde Baru bukan gak ada korupsi, banyak. Korupsinya di kolong meja. Masih malu-malu tuh, korupsinya di kolong, tahu di kolong meja. Korupsinya di kolong. Nah, begitu kita reformasi tahun 98, korupsinya naik di atas meja. Nah, malunya udah mulai hilang. Betul? Betul?
Di rezim yang sekarang saudara, selama 1 dekade saudara, yaitu korupsinya sama meja-mejanya dibawa lari. Kacau tidak? Kacau tidak? Jawab yang kompak dong. Kacau tidak? Kacau tidak? Masa ngomong kacau aja takut, Bu? Bu, ini korupsinya kacau tidak? Korupsinya bukan 1 juta 2 juta, bukan 1 miliar 2 miliar, triliunan. Triliunan. Astagfirullahaladzim. Saya mau tanya nih, semua orang Lombok nih, semua udah pernah lihat duit triliunan? Udah pernah lihat belum? Belum. Kesian banget. Jujur yang kompak, pernah lihat belum? Pernah lihat belum? Sama, saya juga nggak pernah lihat. Masya Allah. Itu kalau duit triliunan dikorupsi saudara, itu bisa buat 7 turunan. Tapi dengan korupsi tersebut rakyat banyak melarat, betul. Pabrik banyak tutup, betul. Pengangguran merajalela, betul. Tapi pidatonya sih hebat, kita berhasil mengatasi pengangguran. Pusing. Yang diomongin kemana ya, kenyataannya kemana ya, betul? Betul? Udah kacau, udah ceramahnya segitu aja ya. Ya bukan, kalau diterusin ditangkap lagi. Masya Allah. Ada yang teriak barusan, lawan beb. Kalau lagi begini teriak, lawan beb. Begitu saya ditangkap dia ngumpet. Mending kalau ngumpet doang. Udah ngumpet, saudara dia sembunyi di bawah pohon pisang. Diangkat tangannya, alhamdulillah untuk Habib doang yang ditangkap. Mudah-mudahan kalau orang Lombok nggak ada yang begitu. Amin. Amin. Saya mau tanya semua di sini, siap berjuang? Siap isi kemerdekaan dengan taat kepada Allah? Takbir. Angkat tangan semua, takbir. Indonesia merdeka. 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 Takbir. Sallu ala nabi. Cuman ada yang nanya kemarin sama saya, Beb, emang Indonesia betul udah merdeka? Bingung juga jawabnya. Saudara, kenapa saya bingung? Katanya udah merdeka. Tapi paskibraka pakai jilbab aja nggak boleh. Kacau tidak? Katanya merdeka. Ya kalau merdeka perempuan pakai jilbab jangan diganggu dong, betul? Betul? Baru bawa baki aja pakai jilbab gak boleh. Ini yang begini-begini rezim gak turun-turun lagi. Kacau dah, kacau. Udah kita berdoa aja kepada Allah, yang penting kita kompak selamatin negeri, betul? Siap bersatu, siap bersaudara, takbir. Nah, tapi di sini saya mau ingatkan Pak Bu ya. Ayo kita bersatu dalam kalimat Allah. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa'atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah dalam ayat ini? Wa'atasimu bihablillahi jami'a. Hei orang yang beriman, semuanya ini pesan dari Allah. Wa'atasimu, berpegang teguhlah kamu sekalian bihablillah, dengan tali Allah. Yaitu dengan agama Allah, aturan Allah, hukum Allah, syariat Allah. Jangan dilepas saudara. Siapapun kita, dimanapun kita berada, selama kita beriman kepada Allah, wajib untuk selalu kita berpegang teguh kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Betul? Betul? Dan Allah kasih amanat juga, kita dilarang berpecah belah. Wala tafarraqu. Jangan kamu bercerai-berai. Jangan. Yuk mari kita bersatu, bersaudara, berjuang bersama dalam iman, dalam Islam, dalam ihsan, dalam taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita bersatu dalam korupsi. Korupsi berjamaah. Orang berjamaah tuh sholat. Sholat berjamaah, betul. Korupsi berjamaah. Udah kacau. Siap bersatu, siap bersaudara, bersatu dalam taat kepada, berjuang bersama dalam menegakkan hukum
Setuju? Betul. Nah saudara, di dalam Al-Quranul Karim Allah menyuruhkan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Shadaqallahul azim. Ini seruan luar biasa saudara. Siapapun di antara kita yang tahu dalam dirinya ada iman, terlepas dari pembicaraan soal kadar imannya, mau imannya kuat, mau imannya lemah, mau imannya besar, mau imannya kecil, saudara, mau imannya tebal, mau imannya tipis, selama kita beriman kepada Allah, wajib untuk merasa terpanggil dalam seruan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, hei orang-orang yang beriman. Allah panggil kita dengan panggilan penuh kasih sayang, penuh cinta kasih, penuh rahmat. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, ati Allah, taatilah oleh kamu sekalian Allah Subhanahu wa taala. Taatilah Allah, wa atiur rasul, dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ati Allah, taatilah Allah. Taat kepada Allah bersifat mutlak. Mutlak artinya mutlak, totalitas ketaatan kita harus betul-betul kita berikan kepada Allah. Apa saja yang Allah perintahkan, kerjakan. Apa saja yang Allah larang, tinggalkan. Saudara, wajib total setiap mukmin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertanyaannya, kenapa sih taat kepada Allah bersifat mutlak? Kenapa sih harus total? Karena Allah, saudara, di dalam membuat aturan untuk hamba-hambanya, untuk umat manusia, pasti aturannya itu adil, pasti aturannya itu bermanfaat untuk dunia dan akhirat umat manusia, saudara. Yakin? Yakin? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha arif? Siapa yang maha bijaksana? Takbir. Begitu juga taat kepada Nabi, wa atiur rasul, dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Rasul, Bu, Pak, itu juga sifatnya mutlak. Kenapa mutlak, saudara? Karena Allah jamin apa yang datang dari Nabi datang dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi, saudara, mengucapkan suatu ucapan dari hawa nafsunya, tapi yang beliau sampaikan semata-mata merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutlak. Makanya dalam ayat lain Allah nyatakan, faqala ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Nabi berikan, Ar-Rasul memberikan kepada kamu, ambil, amalkan. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah, sudah hentikan, stop, tinggalkan. Simple. Taat kepada Allah bersifat mutlak. Taat kepada Rasulullah juga bersifat mutlak. Artinya mutlak, wajib kita menerapkan hukum Allah, saudara. Jadi dari dulu saya udah teriak-teriak di setiap mimbar, sudah puluhan tahun, saudara. Yuk isi kemerdekaan ini dengan hukum Allah. Wadang bilang, Habib, Indonesia kan negara Pancasila, nggak boleh pakai hukum Allah. Siapa bilang? Siapa bilang negara Pancasila nggak boleh pakai hukum Allah? Kalau ada pejabat yang bicara begitu, saudara, suruh ngaji ke tuan guru, ngajinya jangan di kandang kebo. Ngaji ke pesantren, ngaji ke majelis taklim, ngaji kepada tuan-tuan guru kita. Saudara, siapa bilang di negara Pancasila, saudara, hukum Islam tidak boleh berlaku? Bohong. Saya bisa buktikan malam ini, saudara, bahwa hukum Islam bisa berlaku, bahkan sudah berlaku di negara yang berdasarkan Pancasila. Mana buktinya? Mau bukti tidak? Jawab yang kompak, mau bukti tidak? Kapan? Tahun depan aja. Bagaimana tahun depan? Kalau sekarang saya jelasin, tahun depan gak diundang lagi. Kapan? Betul. Cuman panjang. 2 jam, 4 jam, 5 jam. Kalau 5 jam si layar tancap tuh. Masya Allah. Mau tahu, saudara, buktinya? Betul? Yuk mari kita kaji, saudara. Ini kajian ini termasuk pelajaran agama sekaligus wawasan kebangsaan, saudara. Insya Allah.
Bapak Ibu yang saya cintai, mari perhatikan baik-baik. Hukum Islam itu Pak, Bu, kita bagi menjadi 4 kategori. Berapa? 4 kategori. Yang pertama, ahkamullah al-muta'alliqa bil afrad. Hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan pribadi perorangan. Seperti apa? Salat, puasa, zakat, haji, dan banyak lagi saudara. Bagian yang pertama ini saudara, dari sebelum kita merdeka sampai kita merdeka sampai hari ini saudara, tidak pernah ada satu undang-undang di Indonesia yang berani melarang umat Islam menegakkan sholat dan melaksanakan puasa. Betul? Betul? Saya mau tanya, di Indonesia kita sholat 5 waktu bisa jalan tidak? Puasa Ramadan bisa jalan tidak? Zakat harta bisa jalan tidak? Bikin haji bisa jalan tidak? Saya mau tanya, sholat itu hukum Islam bukan? Hukum Islam saudara. Sholat hukum apa? Puasa hukum apa? Zakat hukum apa? Haji hukum apa? Ternyata di Indonesia bisa jalan tidak? Bisa. Jadi siapa bilang negara berdasarkan Pancasila hukum Islam tidak boleh jalan? Ye, pala lu mau menyan. Belajar dulu yang benar. Sholat di Indonesia nggak dilarang, puasa nggak dilarang, bahkan zakat diurusin sama pemerintah. Maklum banyak duitnya. Kan kalau ada duit cepet banget ngurusnya saudara. Apalagi haji. Wah luar biasa. Ya tapi kita nggak mau bicara itu dulu dah. Saya mau garis bawahi, ternyata di Indonesia hukum Islam bisa jalan tidak? Bisa jalan tidak? Alhamdulillah. Yang kedua, ahkamullah al-muta'alliqah bil usrah. Hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan rumah tangga saudara. Seperti apa? Pernikahan, perceraian, hak suami, hak istri saudara. Nggak sampai di situ, hak mengasuh anak bisa terjadi perceraian. Bila terjadi perceraian saudara, itu semua di Indonesia saudara bukan hanya dibolehkan, bahkan negara menyediakan pengadilannya saudara, yang bernama pengadilan agama. Betul? Betul? Bahkan di pengadilan agama umat Islam yang bertikai dalam soal perkawinan, perceraian, pengasuhan anak, semua menggunakan hukum Islam. Ternyata di pengadilan agama ada KHI. Apa itu KHI? Kompilasi hukum Islam saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Saya mau tanya semua di sini, orang di Indonesia kalau mau nikah cara Islam boleh gak? Boleh gak? Apa dilarang sama pemerintah? Dilarang tidak? Saudara, hukum nikah, hukum perceraian, hukum mengasuh anak, semua itu hukum Islam saudara. Ternyata di negara Pancasila hukum Islam berkaitan dengan rumah tangga bisa berlaku tidak? Bisa berlaku tidak? Termasuk hukum warisnya saudara. Enggak, kita enggak dilarang bagi-bagi warisan dengan hukum Islam. Bahkan pengadilan agama saudara siap memberikan fatwa waris. Subhanallah. Bahkan negara menyediakan pengadilannya, menyediakan hakimnya, menyediakan paniteranya. Dan keputusan pengadilannya mengikat masyarakat. Artinya hukum Islam dalam urusan rumah tangga saudara di Indonesia sudah lama berjalan di negara Pancasila. Betul? Takbir. Nah saya mau tanya, kalau gitu negara Pancasila hukum Islam bisa jalan tidak? Jawab yang keempat, bisa jalan tidak? Betul? Yang ketiga, cuma sampai 4 nih saudara. Saya mau sampaikan yang ketiga. Ahkamullah al-muta'alliqah bil mujtama. Hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan saudara. Termasuk pendidikan, termasuk perniagaan, termasuk perbankan saudara. Yuk mari kita lihat, ternyata di Indonesia pendidikan Islam gak dilarang. Buktinya kita lihat pondok-pondok pesantren saudara. Ratusan ribu pondok pesantren berdiri di Indonesia. Betul? Betul? Apa pesantren dilarang oleh negara? Pesantren dilarang tidak oleh negara? Enggak dilarang saudara. Bukan sampai situ saja, bahkan pemerintah sendiri mendirikan madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah,
universitas Islam, saudara, diakui oleh negara. Ada ijazah yang dikeluarkan oleh negara. Artinya pendidikan Islam itu bagian dari hukum Islam. Ternyata di negara Pancasila tetap sudah berjalan. Betul? Betul? Takbir. Begitu juga perbankan, saudara. Sekarang ini perbankan ada bank syariat, saudara. Dulu nggak boleh, sekarang boleh. Bahkan sekarang, maaf saudara, orang-orang kafir berebut diriin bank syariat. Orang kafir berebut diriin bank syariat. Kenapa? Karena mereka tahu mayoritas penduduk Indonesia yang menggunakan bank adalah umat Islam. Mereka mengambil keuntungan demi duit, demi keuntungan. Walaupun mereka kafir, tetap mereka buka bank syariat, saudara. Artinya bank syariat di Indonesia yang berdasarkan Pancasila bisa berjalan. Nah kalau begitu saya mau tanya, kalau gitu negara Pancasila melarang tidak hukum Islam berlaku? Melarang tidak? Melarang tidak? Ya dia ngomong pejabat, negara Indonesia negara Pancasila, hukum Islam tidak boleh berlaku. Iya, kalau hukum Islam nggak boleh berlaku berarti nggak boleh sholat dong, berarti nggak boleh puasa dong, berarti nggak boleh zakat dong, berarti nggak boleh dong bangun sekolah Islam, berarti nggak boleh dong bangun masjid. Pejabat semacam ini tolong takbir. Jadi kalau ada oknum pejabat mengatakan di Indonesia karena berdasarkan Pancasila hukum Islam tidak boleh berlaku, berarti pejabat takbir. Mesti berani ngomong begitu. Nah, cuman saya mau tanya dulu nih sebelum saya lanjutin nih. Ini kan baru yang ketiga nih, belum yang terakhir yang keempat. Betul? Betul? Sudah atau lanjut? Sudah atau lanjut? Udah atau lanjut? Yang belakang, bangun gak tuh? Coba angkat tangannya. Takbir. Ibu-ibu yang belakang semua, bo, angkat tangan, takbir. Alhamdulillah. Jadi kalau saya ajak berjuang mesti berani. Nah saya mau tanya nih semua nih, siap berjuang gak? Siap bela Islam? Siap bela Quran? Yakin? Betul? Berani? Kalau dituduh ekstrim, tidak peduli. Kalau orang Lombok bilang tidak peduli. Tidak peduli. Coba sekali lagi. Dek Lombok. Dek ku peduli. Dek peduli. Coba Tuan Guru yang medok. Dek ku peduli. Dekku peduli. Takbir. Makanya jawab yang kompak. Setuju? Saya mau tanya semua di sini siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Islam, siap bela Quran, siap bersatu, siap melawan kezaliman, siap menegakkan keadilan. Kalau nanti dituduh ekstrim, yang keempat, kalau nanti dituduh ekstrim, kalau dibilang radikal, kalau difitnah teroris, kalau dipanggil polisi, kalau ditangkap polisi, kalau dibunuh, dekku peduli. Takbir. Mesti begitu, berani gak? Berani gak? Tapi jangan salah jawab. Jangan tar pagi ini subuh anak muda dibangunin sama ibunya. Nak bangun sholat subuh, dia aku peduli. Kacau itu. Kacau tidak? Kalau dibangunin sama ibu, ada sholat subuh, siap bu. Siap mak, siap kita sholat sekarang. Begitu dong, setuju? Setuju? Ayo sekali lagi saya mau tanya semua di sini. Tadi Habib Muhammad udah bicara soal Palestina. Siap bela Palestina? Siap bantu Palestina? Betul? Takbir. Siap bela Palestina? Siap bela Palestina? Siap bantu Palestina? Betul? Yakin? Kalau nanti dituduh ekstrem, kalau nanti dituduh teroris, kalau nanti dipanggil polisi, kalau nanti dimusuhin, kalau nanti difitnah, takbir. Sallu ala nabi.
Nah, ini dulu luar biasa ini orang Sekarbele. Dari dulu memang saya udah dengar orang Sekarbele ini beda dari yang lain ini. Semangat agamanya kuat, semangat juangnya kuat. Takbir. Takbir. Nah pokoknya berjuang ke depan, kita nggak boleh berpecah belah. Setuju? Siap bersatu? Kembali ke bahasan kita. Jadi kalau ada pejabat siapapun dia mengatakan Indonesia negara berdasarkan Pancasila, hukum Islam tidak boleh berlaku. Suruh belajar dulu dia, saudara. Faktanya hukum Islam yang berkaitan dengan perorangan, sholat, puasa, zakat, haji, jalan. Enggak dilarang di negara Pancasila. Kedua, hukum Islam yang berkaitan dengan rumah tangga. Pernikahan, perkawinan, perceraian, saudara, warisan, saudara. Semua pakai hukum Islam. Enggak dilarang di Indonesia. Bahkan disediakan pengadilan agamanya. Lengkap dengan hakim dan paniteranya. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, hukum Islam yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Termasuk perniagaan dan pendidikan. Umat Islam di mana-mana sudah pakai hukum Islam di Indonesia. Bank syariat tanpa riba, saudara, sudah ada. Siapa bilang hukum Islam gak berlaku di Indonesia? 3 perkara sudah berlaku, saudara. Sekarang tinggal yang keempat. Yang keempat, saudara, ahkamullah al-muta'alliqa bisolahiyatid daulah. Hukum Allah yang berkaitan dengan wewenang negara, saudara. Maksudnya apa? Seperti hukum potong tangan pencuri. Nah itu mesti melibatkan negara. Nggak boleh kita sendiri-sendiri main potong tangan pencuri, saudara. Nggak boleh. Begitu juga hukum cambuk, saudara. Bagi mereka yang menenggak minuman keras, saudara, itu harus melibatkan negara. Begitu juga, saudara, hukum rajam. Bagi umat Islam laki-laki maupun perempuan yang sudah merasakan hubungan intim dalam pernikahan yang sah. Baik masih ada pasangannya maupun dia sudah duda atau janda. Kalau dia berzinah, rajam sampai mati. Itu hukum melibatkan negara. Enggak boleh kita main hakim sendiri, saudara. Kenapa? Karena hukumnya berat. Hukumnya serius. Enggak boleh kita salah hukum, saudara. Nah karenanya ini harus diselesaikan lewat pengadilan. Harus diselesaikan lewat pengadilan yang berdasarkan syariat Islam. Harus diselesaikan dengan melibatkan negara. Yang ini, saudara, kita belum berhasil dapat. Tapi bukan berarti kita nggak bisa dapat. Bukan. Negara sepakat dengan ajaran Islam. Pencurian itu, saudara, kejahatan. Zina itu kejahatan. Menenggak minuman keras itu kejahatan. Judi itu kejahatan. Sepakat. Negara dengan agama Islam sepakat bahwa kejahatan-kejahatan tadi harus dihukum. Saudara. Dan negara dengan ajaran Islam juga sepakat. Pelakunya harus diberikan sanksi. Lewat proses pengadilan, saudara. Hanya saja dari segi hukumnya yang gak sepakat, saudara. Dalam Islam pencuri potong tangannya. Negara pencuri dipenjara. Ini aja nih yang masih beda nih, saudara. Ini yang masih beda nih. Jangan putus asa, saudara. Ini besok atau lusa potong tangan pencuri bisa berlaku di Indonesia. Kalau kita bersatu memimpin presiden yang cinta syariat Islam. Betul? Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Saya mau tanya, kalau presidennya cinta syariat Islam, anggota dewannya cinta syariat Islam, kira-kira undang-undang potong tangan pencuri bisa ada tidak? Bisa berlaku tidak? Tunggu tanggal mainnya, saudara. Jadi jangan bilang hukum Islam gak boleh berlaku di Indonesia. Enggak begitu. Besok atau lusa insya Allah hukum potong tangan akan berlaku di Indonesia. Amin. Amin. Bu, potong tangan mencuri jangan dibilang sadis. Jangan. Satu pencuri dipotong tangan, jutaan orang gak berani lagi mencuri. Betul? Betul. Nah sekarang mencuri cuma di penjara.
Akhirnya apa yang terjadi? Saudara, keluar dari penjara mencurinya makin gede. Orang nggak jerah, orang nggak kapok. Makin kemari makin korupsi, miliaran bahkan triliunan. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau pejabat yang korupsi sampai miliaran triliunan, terus dipotong tangannya, kira-kira yang lain takut tidak? Takut tidak? Hukum Islam itu lihat efek jerahnya, saudara. Potong satu tangannya, yang lain gak bakal berani untuk mencuri dan korupsi. Betul? Betul? Saya mau tanya semua di sini, siap tidak tegakkan hukum Islam? Dukung syariat Islam, dukung hukum Allah. Takbir. Bahkan saya ngusulin, kalau mencuri mencapai nisab, potong tangannya. Tapi kalau korupsi sampai miliaran, apalagi triliunan, potong kepalanya. Setuju gak? Setuju gak? Ada yang nanya, Habib kenapa potong kepala? Sadis bener. Mau dijawab? Mau tahu jawabnya? Jawab yang kompak, mau tahu jawabnya? Betul. Orang mencuri 5 juta, 10 juta, saudara, mencurinya pakai apa? Mencurinya pakai apa? Orang mencuri kambing, mencuri sapi, mencurinya pakai apa? Makanya tangannya dipotong karena mencurinya pakai. Tapi kalau orang korupsi 1 triliun, korupsinya pakai apa? Korupsi pakai apa? Pakai otak. Otaknya di mana? Di kepala, potong kepalanya. Setuju tidak? Koruptor dihukum mati, setuju tidak? Setuju tidak? Siap lawan koruptor? Siap ganyang koruptor? Takbir. Saya suka sedih, maling ayam ketangkep digebugin sama masyarakat sampai gempor-gempor. Kesian gak? Mestinya yang digebugin sampai gempor tuh koruptor, saudara. Kejar para koruptor yang merampok duit rakyat miliaran sampai triliunan. Seret mereka ke jalan, saudara. Kejar, hajar mereka. Karena mereka yang bikin bangkrut negara ini. Setuju? Takbir. Kadang-kadang saya bingung juga. Maling ayam ditangkap masuk sidang, divonis 2 tahun penjara. Maling ayam 2 tahun penjara. Koruptor 500 miliar. Di penjaranya cuma 1 tahun. Kalau nyolong ayam, saudara, penjaranya 2 tahun. Seekor ayam berapa sih harganya? Di Lombok berapa harganya? 50 ribu 2 tahun. Nah kalau 500 juta bertahun-tahun. Mestinya begitu, betul? Betul? Ya udah, intinya saya mau tanya semua di sini, saudara. Kalau saya dan kawan-kawan sampai saat ini terus berjuang supaya negara kesatuan Republik Indonesia bersyariat. Maksudnya bersyariat, negara ini tetap namanya NKRI, tetap lambangnya Garuda, tetap lagu kebangsaannya Indonesia Raya, tetap benderanya merah putih, tetap landasan konstitusionalnya, saudara, Undang-Undang Dasar 1945, tetap landasan idealnya Pancasila. Tapi hukum yang berlaku di Indonesia harus hukum Islam bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Setuju tidak? Setuju tidak? Dukung NKRI bersyariah. Ayo jawab yang kompak. Dukung tidak? Dukung tidak? Takbir. Ini gara-gara ceramah begini nih ya ikhwan. Karena saya bertahun-tahun di atas mimbar terus, saudara, menyuarakan terapkan syariat Islam, terapkan syariat Islam. Banyak pejabat ketakutan. Akhirnya apa? Akhirnya kita difitnah ini, difitnah itu, saudara. Oh macam-macam. Diganggu ini, diganggu itu, saudara. Dipenjara, dikejar, mau dibunuh, saudara. Sampai 6 laskar saya yang menjadi korban dibunuh oleh mereka. Kenapa? Mereka takut dengan kata syariat. Mereka takut dengan penerapan hukum Allah. Mereka Islamofobia. Mereka anti-Islam. Mereka nggak mau lagi Islam disuarakan oleh habaib ataupun ulama. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Orang-orang semacam ini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Sama gitu saya bersyukur kepada Allah. Di aksi 4.11 di Jakarta, umat Islam datang dari seluruh provinsi di Indonesia, saudara. Tidak kurang dari hampir 4 juta orang turun untuk membela Al-Quran yang dinistakan. Turun mereka, saudara.
untuk membela Islam, membela Allah dan Rasulnya. Bagus tidak? Bagus tidak? Saudara, sampai mereka ditembaki, disemprot dengan gas air mata, saudara. Bahkan dari Lombok ini ada tuan guru yang ikut, saudara. Ada beberapa tuan guru ikut ke Jakarta, ikut ditembaki di Jakarta, saudara. Kenapa? Mereka takut dengan syariat. Mereka takut kalau umat Islam ini bersatu, saudara. Dilanjutkan dengan aksi 212, saudara. Lebih besar lagi yang datang. Mereka makin ketakutan. Kalau Islam ini bangkit, kalau Islam ini jaya, maka itu sekarang jangan kaget kalau Habib dan Kiai diadu domba. Habib dihina-hina, kita semua mau dipecah belah. Kurang ajar tidak? Saya mau tanya semua di sini, saudara, siap bersatu? Siap bersatu? Siap bela ulama? Siap bela Kiai? Siap bela habaib? Takbir! Tapi walaupun kita dikejar, walaupun kita ditekan, kalau tidak ada aksi 411, saudara, si penista agama tidak akan pernah diperiksa polisi, saudara. Begitu ada aksi 411, baru akhirnya si penista agama diperiksa oleh polisi. Kalau tidak ada aksi 212, saudara, si penista agama tidak akan pernah dinyatakan sebagai tersangka, saudara. Enggak, kalau tidak ada aksi 212 dengan izin Allah, saudara, maka si penista agama akan bebas begitu saja karena dilindungi dengan rezim, dilindungi oleh presiden, dilindungi oleh Kapolri, dilindungi oleh Panglima TNI, dijaga, nggak boleh disentuh hukum oleh siapapun, saudara. Ya, orang ini menistakan agama dibela oleh negara, tapi umat Islam datang dari berbagai daerah bersatu turun ke Jakarta menyuarakan kebenaran. Akhirnya si penista agama lengser dan longsor, saudara. Alhamdulillah, alhamdulillah. Siapa yang menolong kita? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Takbir. Walaupun si penista agama, saudara, dibela presiden, dibela Panglima TNI, dibela oleh Kapolri, dilindungi, saudara, dibela oleh para konglomerat, dibela oleh semua televisi mainstream, saudara, dibela oleh para oligarki, saudara. Ya, mereka punya semua kekuatan, kekuatan uang, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, saudara. Ya, mereka punya, tapi mereka lupa, mereka pura-pura tidak tahu kalau umat Islam juga punya kekuatan, yaitu kekuatan Allah, kekuatan bersandar kepada Allah. Siapa yang maha kuat? Jawab yang kompak, siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha besar? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, karena itu, saudara, sejarah sudah membuktikan di depan mata kita. Karena kita bersatu, akhirnya yang mereka lindungi kalah kok. Masuk penjara lagi, saudara. Kita nggak punya duit, kita nggak punya partai, kita nggak punya kekuatan politik. Kita hanya bersandar kepada Allah. Allah menangkan kita semua, saudara. Maka itu sebagaimana tadi yang dibahas oleh Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas, saudara, kalau kita bersandar kepada Allah, niscaya Allah pasti akan menangkan kita. Amin ya Rabbal. Nah, maka itu saya mau tanya sekali lagi nih, semua nih siap bersatu, siap bersaudara. Jadi aksi 411 dulu bagus tidak? Aksi 212 bagus tidak? Takbir, takbir.